Selamat datang di Diantaronet Toys and Die guys. Di video kali ini kita akan ngebahas salah satu motor yang menurutku ikonik dari Honda, yaitu CBR 1000RR yang skalanya 1:12 teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sudah nonton video ini nggak usah khawatir kalau kalian mau beli produknya, cek aja langsung di link deskripsi dan juga ada di link bio profile aku teman-teman. Kalian bisa check out ya dan beli produknya di TikTok ataupun Shopee dan harganya nggak sampai 150.000. Menurutku motor ini worth it banget. Kenapa? Karena ini mirip banget dengan skala 1:12. Detail dari motor CBR 1000RR ini menurutku sudah paling persis banget mirip ya. Dan ini modelnya. Nah, kita akan review. Dan sebelumnya memang sudah aku review, tapi kali ini aku mau review lagi dengan ada sedikit tampilan yang berbeda, yaitu bagian slider belakangnya sudah aku copot teman-teman. Ini ya, sudah aku copot. Dan kalau misalnya kita lihat looksnya dari samping kiri, lalu ada samping kanan tapi bagian depan seperti ini, atau bagian belakang seperti ini, masih oke banget karena memang di bagian belakang selebornya itu bisa dicopot teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang suka banget sama motor ini, kita akan ngebahas kira-kira bahan dari diecast motor ini apa aja. Yang pertama kita akan ngebahas dari tangki. Dari tangki dan juga ada bagian joknya. Tangki sampai joknya ini terbuat dari metal alloy yang dicat bagus ya, dicat bagus. Ini tapi modelnya model cat doff teman-teman. Walaupun putih tapi putih doff ya. Dan di sini ada warna ungu-ungunya. Sebenarnya bukan warna ungu yang 100%, tapi ada warna ungu yang tercampur dengan beberapa warna sehingga bentuknya warnanya itu hampir warnanya biru-biru keunguan. Nah, dan juga di bagian di sini ada di bagian tangki sampai ke joknya ini ada decal teman-teman. Ini decalnya atau stripingan stikernya ini warna merah, dan menurutku gokil banget ketika warna putih dikombinasikan dengan warna merah dan ada warna biru keungu-unguan. Dan ini yang membuat motor CBR 1000R ini jadi kelihatan cakep dan elegan banget. Nah, kalau di bagian bodi, mesin dan juga bagian rantai, lalu di bagian selebornya dan juga di bagian spionnya ini semuanya dari plastik ABS. Untuk bagian rantai memang hiasan aja, jadi nggak bisa gerak. Terus di bagian bannya, ban belakang sama ban depan itu terbuat dari bahan karet yang berkualitas. Dan untuk peleknya rata-rata dari semua diecast skala 1:12. Untuk tangki, jok sama pelek itu terbuat dari metal alloy. Nah, sekarang kita ngomongin soal lampu dan juga visornya. Ini terbuat dari bahan mika teman-teman. Bahan mika itu bahan yang aman, yang terbuat dari plastik juga, tapi bisa di model atau liverynya itu jadi seperti kaca. Nah, terus untuk livery dari motor ini, untuk CBR ini memang benar-benar ini detail atau replika orinya teman-teman dari Honda ya. Dan untuk pilihan warnanya itu ada warna merah sama warna putih dengan decal atau stripingan yang seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu untuk detail mesinnya seperti ini, menurutku sudah worth it banget dan mirip sama aslinya, dan ditutupi bagian fairing seperti ini. Dan untuk wingletnya juga lumayan bagus ya teman-teman. Cuman wingletnya memang kalau untuk CBR ini nggak terlalu lebar seperti ini, masih ramping lah, ramping sama seperti R1M juga. Dan untuk knalpotnya ini ada warna bronze ya, ada warna bronze-nya. Terus ini bisa dimodifikasi, terus ada tulisan juga seperti ini. Nih kalau kalian bisa cek ya. Nah, ini agak sedikit kelihatan. Dan juga di bagian detail peleknya itu mirip sama produk Honda. Nah, kita bisa lihat di bagian tangkinya juga ada untuk logo Hondanya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat detail dari atasnya seperti ini ya, detail atasnya, dan menurutku cukup detail. Dengan shock depannya itu upside down. Upside down rata-rata warnanya emas ya. Dan untuk fiturnya apa aja? So, yang pertama suspensi belakangnya itu aktif teman, seperti ini ya. Sudah ada standar samping, udah pasti. Semua diecast juga sudah pasti ada standar samping. Dan kalau misalnya teman-teman beli juga ada standar tengah seperti ini. Jadi ini belum aku review ya, cuman pasti kalau teman-teman beli ada standar tengah atau pedoknya di bawah bagian mesin, dan juga stangnya bisa dibelokin. Kalau jalan udah pasti semua diecast jalan teman-teman, dan ini menurutku worth banget. Yang paling keren di bagian spionnya ini bisa buat ngaca. Nih ya, kelihatan ya, buat ngaca. Nah, ini cocok banget kalau misalnya kalian suka sama motor ini. Dan di bagian joknya
Ini kan tadi kita ngebahas soal joknya terbuat dari metal alloy. Untuk bagian tempat dudukan joknya yang warna hitam ini terbuat dari plastik ABS juga. Dan menurutku worth it banget kalau kalian punya salah satu koleksi dari Honda CBR 1000RR yang skala 1:12 yang menurutku sangat-sangat mirip dengan detailnya yang oke banget dan menawan. Nah, kalau kalian suka, kalian bisa beli produknya melalui di link deskripsi yang sudah aku cantumin dan juga ada di link bio profile aku di YouTube. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini kan bisa saksikan juga di Diantarone Toys and Diecast yang pertama dan yang kedua, karena aku upload video ini di dua channelku teman-teman. Jadi kalian bisa support dan kalian bisa kepoin beberapa produk-produk dan bisa beli di TikTok ataupun Shopee. Itu aja teman-teman yang aku review, karena ini motor udah keren banget ya di bagian footstep dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian kepo dan kalian ingin tanya-tanya, silakan, boleh banget, silakan bertanya-tanya dan boleh komen dan ngasih kritik ataupun saran. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa update video terbaru dari Diantarone Toys and Diecast. So see you di review berikutnya.